Bos. Dalam berapa? Dulu mas. Ratang reling yung mo.การจานเองจะใช้การเป็นกระลัง Memang gede ya mbak. Oh, ya. Tetapi kematian tidak memutuskan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tuhan Allah tetap mempersatukan kita dengan mereka, terutama dengan saudara-saudari kita, Bapak, Ibu kita yang telah dipanggil Tuhan. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk kasih dan kesatuan hati kita dengan almarhum. Semoga doa kita semua akan mendatangkan keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita. Maka marilah kita tundukkan kepala sejenak, bersatu untuk mendoakan mereka semua yang kita kasihi. Handri Siswoyo Lauteksuan, Simon Sudiryo Lauteksian, Tan Yuri Tan Yokchuan, Lau Kim Nio, Lim Chin Lai, Lim Kian Lim, Ciu Un, Hieronymus Tim Sugianto, Huang Xianting, Lo Lok Hui Hadi, Yusef Sunaryono, Stefanus Jayus, Irina Kadayani, Lau Mesian, Ana Susiana Situmorang, Sukomo, Sunari,
Sastrawasito, Sri Bondan Darmo Winoto, Kristina Eni Siti Fatimah, Li Ping An, Helena Anugrah, F.E. Wijo Sumanto, Teresia Wontinan, Aloysius Bambang Purwanto, Antonius Surpadio, Yosef Sanidi Lim Tauhun, Gabrielia Dominika Halim, Sukandar, Lau Watnyo, Lau Swanyo, Kurniadi, Kamyadi, Purwantono, Ratna Sadarwati, Oi Syoknyo, Oma Agatha, Lim Asyong, Lau Guanci, Lau Kim Yang, Kui Ming Wang, Picong Meli Joyo Laksono, Roro Nur Mutmania, Derajat Winarno, Sugiarti, Surno, Darsi, Antonius Sukimin, Yohanes Munggu Subandio, Isodorus Hadiliono, Matius Noto Prayitno, JB Sumprosnanto, F.X. Budi Marianto, Suar, F.X. Sukarjo Marto Kartijo, Maria Seneng, Sukir, Joyo, Wahono, Parlan, Kasmin, F.X. Parman, F.X. Jumadi, Sugondo, Pino, Justinus Sulimin, Susan Syupan, Nunu Pujiastuti, Dirol Kito, Suliem, Toto Santoso, Eko Anggarini, Murdianingsih, Maria Bodo. Demikian pembacaan nama saudara-saudari kita yang akan kita doakan dalam misa arwah ini. Marilah kita awali misa hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Amen.
saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam ini tadi yang diintensikan untuk Ekaristi sore hari ini ada 50-an dan ada yang tidak terhitung mungkin atau tidak terungkap batin. Pokoknya kita doa untuk orang-orang yang sudah meninggal kecuali Ibrahim masih ada yang 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, paling lama berapa? Paling lama 80 tahun terjadi tanah. Kita bersyukur diberi anugerah melalui orang-orang yang sudah meninggal sehingga mengalami sejarah dalam hidup ini, terutama keluarga. Kalau nggak ada mereka, kita nggak akan ada. Jadi adanya kita juga karena saudara-saudara kita yang sudah dipanggil. Mari pada kesempatan ini kita juga mohon ampun kepada Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kita yang mungkin sampai meninggal belum sempat mengaku kepada Tuhan dan masih membutuhkan doa-doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang berdosa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya mereka diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sendiri dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke aku telah menceritakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah
menerima derita dan anugerah, akan melihat Dia dan mereka yang tidak pernah mendengarkannya akan mengertinya. Demikianlah sabda kita. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencambur aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, ditulislah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian dia berkata kepada yang kedua, "Berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Rahayu itu putranya berapa? 9. Songo masih hidup 8. Ini yang rawuh putranya dia 1, 2, 3, 4. Lainnya mantu. Oh, ponakan. 9 itu ibu siji, bapak telu. Biasanya bapak siji, ibu telu, tapi ini luar biasa di Rahayu. Mulanya awal urip. Soalnya bayar ping 9 itu begagah tenanan nggih. Dan saya menemukan di banyak tempat itu orang yang anaknya banyak itu lebih bertahan hidup. Karena memang mati kelingan utangnya rusak. Mau mati yang sana anakku belum ini, jadi pikiran ini sudah. Maka ada seorang filsuf yang mengatakan kalau bahasa Latinnya itu cogito ergo sum, di mana aku berpikir maka aku hidup. Jadi wong sing di pikiran ini mesti urip. Meskipun sosok pikirannya selenjok, tapi di pikiran. Saya tadi juga ke tempat orang-orang yang di pikiran, pikirannya selenjok. Saya masih ingat dulu ibu saya itu juga sebelum utangnya sah itu sehat, tapi begitu sah malah sakit-sakitan karena nggak ada tantangan. Saya punya kenalan di Jogja itu utang fotokopi, tapi dia punya uang untuk membeli mobil BMW dengan harga waktu itu 400-500 juta. Saya tanya, "Pak, apa mungkin? Apa enggak terlalu berat?" Tapi dia mengatakan, "Ini tantangan saya. Justru saya harus nyicil itu menjadi semangat bekerja." Jadi ternyata
pikiran itu membuat orang berkah. Maka kalau berayu mau awet hidup ya jangan senang-senang, tapi anak-anaknya bisa kurang ajar sedikit supaya pikiran ya. Tapi berayu ini masalahnya dolan. Kemarin sama Mas Cek itu sampai Lampung. Untuk kemana-mana ke Mas Ceknya bisa tolong. Dan tadi yang didoakan ini aku jadi ingat berayu itu ingat apa Susana. Susana punya suami berapa? Hidup buyuran demi piye. Punya suami 7. Terakhir dengan Tobia. Malam pertama baru halo sayang, aku sayang kamu, mati terus sampai 7. Baru Tobia sebelum kumpul berdoa, puji Tuhan kau temukan pasangan hidupku ini akhirnya selamat. Maka saya juga pesan sama kanten-kanten kalau malam pertama mulailah dengan doa, ditutup dengan doa. Katanya saya coba yuk dia lagu sembahyang. Begitu ditarik langsung lemprak. Dan bagus kalau selamanya selalu dengan doa. Pasti anaknya lahir dari buah doa. Saya punya kenalan profesor di mana Solo waktu itu cerita anaknya 4, yang nomor 3 itu beling banget. Ternyata nomor 3 ini tidak pernah doa kalau ya tidak pernah doa. Akhirnya naik bukan. Anda tahu berayu 9 ini dengan doa. Garwane dia sopir kerana, garwane sopir kerana. Jadi ambil kasut mati. Berayu merasa bahwa belum mobil lagi, coba saya bantu anak. Payu peng telu kok. Itu luar biasa. Pengalaman hidup itu jadi kalau kita renungkan sungguh, akhirnya orang bisa sampai providensiade, penyelenggaraan Tuhan. Aku pun mengalami hidup seperti ini. Bahkan tragedi-tragedi hidup sebagai orang beriman harus melihatnya ini kehendak Tuhan. Saya masih ingat dulu konsultasi Dewan Ragu rendah selatan Romo Alek Girjo itu di ada anak konsultasi jabat bertanya, Romo bagaimana supaya saya bisa sembuh dari luka batin karena saya diperkosa. Romo Alek Girjo jawabnya singkat padat, itulah kehendak Tuhan. Jadi diperkosa pun kehendak Tuhan. Ini amari. Ini orang itu mari-mari ya benar-benar ini malah kentir. Jadi sesulit apapun, kesulitan apapun, kalau kita bisa melihat dengan iman itu kehendak Tuhan, selesai. Maaf kalau saudara-saudara kita muslim istilahnya takdir. Kesulitan kita kan sering kurang bisa berserah diri, ini kehendak Tuhan. Padahal setiap kali kita berdoa, jadilah kehendakmu. Tapi muni ngono bendina cangkepe ning atine angel. Saya juga sering gitu, Pak. Aku ki pengen mati maju pengurus jalan. Tiba-tiba mulai doa. Apa nanti parok ini kayak gitu. Katanya juga ini kehendak bagaimana Tuhan? Katanya mau jadi paroki umat menjelek kayak gini. Lu bisa aku mati wae kawan. Ya. Orang muslim
jenenge kuat ning ora semangat. Tapi yang didoakan ada yang hidup lagi ya. Resmi. Nah, saya ingin diurut kayak resmi. Tapi ada resmi tadi gimana? Tahu mati ya. Jadi kadang kita sulit menerima kalau ini kehendak Tuhan. Padahal kita selalu doanya itu. Bahkan selalu belajar dengan Bunda Maria setiap hari doa menaikkan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku perkataanmu. Tapi tidak mudah. Kemudian sih jenenge anyel. Anyel ini gawe orang penak. Tapi menarik Pak, Santo Paulus di dalam surat kepada jemaat di rumah tadi mengingatkan kepada kita. Ada orang-orang yang sungguh berkorban untuk orang lain. Dan salah satu contohnya adalah Santo Paulus. Kalau aku hanya mendampingi orang-orang yang sudah diberi kekuatan oleh Petrus, apa artinya mendirikan di atas dasar orang lain? Kata Paulus. Tapi aku ingin sesuatu yang baru. Maka yang kita alami sekarang ini bukan dari Santo Paulus. Nah, kalau kaitannya dengan doa arwah ini, Bapak Ibu sekalian, Anda bersama keluarga Tuhan bersyukur bahwa punya leluhur dulu, punya suami, punya nenek, kakek, dan seterusnya. Itulah yang menjadi sejarah sehingga saya masih sampai sekarang ini. Mbak Santo Lucy. Simpek dulu. Oh, tak dia rada materi orang lain. Padahal akhirnya model kene Lucy. Rada Lucy iki adalah Lucy pasien. Sama Lucy. Ada bilang kita ngomong. Saya masih ingat di pertemuannya Mbak Lucy. Siti. Waktu meninggal kan saya diumpreng-umpreng di cacat karo wong getasan. Karena saya terlambat setengah jam lebih. Tapi saya terus bayar itu jauh, aku ragu di jalan, aku masa parah. Ya, macet. Ketika aku melaku, bercepat. Tapi yang menarik ketika selesai misa putra Ibu Siti rampung. Untung romo le misa telat aku rampung itu. Jika kehendak tuh aku dikono itu ora masalah. Tapi kehendak. Surah Tapi akhirnya ternyata ada rencana Tuhan. Jadi menurut saya bukan dari kita, mungkin Ibrahim juga bisa merenungkan lebih jauh. Apa nanti berjuang pinter kehendak Tuhan. Oh, ya Raisa, aku bisa boleh tadi. Masa kecil lah kita. Rahmat. Maka Santo Paulus menjadi bagi kita itu contoh para leluhur kita. Dan yang memungkinkan kita menghayati dalam doa-doa arwah, orang-orang yang sudah meninggal itu menurut ajaran Katolik sudah tidak bisa apa-apa. Paling mendengar. Saya pernah mengalami, biasanya Pak Di saya itu meninggal, tangan itu kaku gini, mau digoni jas, itu raiso, saya mangkel, terus mati orang manut kalau sih. Ternyata perawat yang sudah biasa merawat orang mati mengatakan, aku nagem dia jase, langsung tangan ini sama ada klub langsung masuk. Aku langsung gerungu nih kamu. Makanya Bapak Ibu di mana ada orang mati mesti ada permen.
supaya kok aja ngrasani sing mati. Terus kok karena orang mati itu mendengar, orang iso apa ning krungu. Ada orang yang mau sakratul maut ditanya nyebut Pak, tangannya cuma. Ya, itu berarti dengar gini-gini. Pak Buwono jelas. Tapi sebelum mati itu disuruh tanda tangan supaya hanya itu jadi penuh. Itu posisi sakratul maut, dicak jempol. Wih, nek ra krungu mesti ra gelem. Ngene-ngene wae tetep rangin gitu. Jadi sok pakate ana sing sedo kok rumetuk baris cukup kok dirembuk. Bagianku sing endi Pak? Ora langsung. Padahal itu warisan tahu. Di orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa apa-apa, tetapi kita tahu karena mereka lah kita menjadi ada. Termasuk tokoh-tokoh dalam hidup beriman yang membuat kita masih menjadi murid Tuhan sampai sekarang. Paulus tadi mengakhiri dengan kata-kata mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Minggu besok itu bacaannya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Tapi kalau saya merenung-renung itu yang bijaksana itu ya Indonesia. Karena temannya minta masuk ke Indonesia. Nanti gak cukup untuk kamu, gak cukup untuk saya. Kadang kita dalam pengalaman hidup sering menjumpai orang seperti itu. Mungkin kita juga mengalami. Seawal pun tidak aku mengaji rokok. Ketakutan orang mengenai dirinya sendiri begitu kuat. Saya merenungkan selama ini juga kematian itu mesti disiapkan Tuhan. Sekalipun itu mendadak termasuk seperti posisi itu sudah siap. Kemarin saya layat di Semarang itu juga yang ditinggal ya nggak siap, tapi yang meninggal siap. Baru setelah meninggal istrinya mengatakan makanya mau pergi ke gereja itu nggak pamit. Ya mungkin kalau pamit lalu ibu tahu istrinya geblak di gereja lalu teringat terus. Tapi sekarang tahunya sudah meninggal. Di Prodiakan baru mulai aspergesmin. Gini ini langsung berita jatuh meninggal. Saya aja sebagai romo merni, aku sudah mati pas misa pun. Saya ingin ini Tuhan sertamu. Pengennya begitu. Ada banyak romo yang sudah mengalami romo Peter, romo Baker, itu malah baru doa ini persiapan misa dibangunkan romo mulai tidak begitu ternyata meninggal. Tapi juga ada yang jadi martir. Saya 2 kemungkinan doa saya. Kalau bisa mati ketika bertugas, kedua mati dibunuh. 2 itu pilihan saya. Saya ingin jadi martir. Di Kalimantan dulu hampir saja pernah siap, ya, tapi nggak jadi, ya udah. Karena kerusuhan ternyata saya bisa bebas. Ya. Maka kematian sudah tidak bisa apa. Yang bisa apa ya yang masih hidup. Maka kita mendoakan itu karena yang meninggal sudah tidak bisa apa. Nanti Bu Rahayu juga tidak usah punya penggalian. So aku nek ning swarga bojoku sing paling ganteng sing nomor 1, 2, 3. Nomor 2. Nah, sing paling akeh anake nomor piro? 2.
Ketok. Nanti di sana nggak ada berayu kok dicemburuni satu sama lain. Surga nggak ada laki perempuan menikah nggak ada. Maka Romo Budur Suster itu menjadi contoh hidup surga ini ngono kae orang kawin. Meskipun ada yang buka ruang, tapi bahwa nikah itu ya di dunia, di sana sudah ada. Maka nyicil aja berayu. Sabda Tuhan dalam Injil mengajak kita untuk berpikir juga. Ternyata orang-orang yang tidak baik itu lebih berpikir cerdas daripada orang-orang suci. Katakan anak-anak terang itu lebih goblok dibanding anak-anak kedelapan. Ya. Tahu kira-kira dipecat langsung. Utangmu piro 100 tulis 80, utangmu piro 100 tulis 90. Bagaimana orang nggak seneng utangnya sah? Utangnya 100 ganti 80 kan ngirit 20. Ini suatu sindiran bagi kita. Apakah kita juga sebagai murid-murid Tuhan itu juga memperhitungkan kaitannya dengan panggilan kematian? Kalau kita bisa seperti bendahara yang cerdik itu bagus. Jadi contoh bagaimana orang bisa mengisi di dalam kelemahan masih bisa menyelamatkan diri. Berbaik hati pada orang lain. Maka yang saya ambil adalah nek aku besok mau bahagia, ya aku berusaha membahagiakan orang lain. Kalau aku mau selamat, dalam hatiku selalu mengupayakan keselamatan untuk orang lain. Yakin bahwa kalau aku berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain, pasti ada Tuhan. Sekalipun mungkin awalnya tidak diislami. Saya tadi siang bercerita dengan satu bapak-bapak soal bagaimana menjadi imam suka dukanya. Saya pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan, dimarahi umat di depan gereja karena saya menegur seorang gadis bersama ibunya. Saya panggil Isis, kamu kok kayak ibu-ibu hamil ya? Mamanya langsung nyangklap saya. Oh, memfitnah kurang aja bos, katakan ini. Oh ya maaf kalau saya keliru. Dan itu aja. Lalu hari Kemisnya jadi minggu seperti itu. Kemisnya melahirkan gejala. Akhirnya demi saya, aku minta maaf ya. Oh saya tidak pernah punya pikiran kamu salah. Mungkin saya yang salah. Jadi kita kadang perlu cerdik. Minta maaf nggak apa-apa. Toh akhirnya orang bisa tahu, oh iya aku yang salah, aku demi coba. Tapi kadang kita tidak merasakan apa ya, dalam hidup ini kita kok neng api wong liya kuwi. Memang ada orang yang diapi saya ndodro itu ada. Wis tak silihi sing wingi serakelingan isih nembung meneh. Numpuk-numpuk. Oke yang seperti itu. Jadi sudah diakui mau 100 kan nulis 80 nek yo malah saya ndodro. Tapi saya punya prinsip lebih baik saya kapusan daripada hapus. Lebih baik saya dikemplangi wong timbang aku ngemplang. Itu akan lebih enak. Maka kalau kita sudah memikirkan orang lain, kita aman. Tapi semakin kita hanya memikirkan diri sendiri, orang aman. Pecah orang sokong. Tapi bendahara ini tadi justru memikirkan dirinya sendiri dengan melalui berbuat baik pada orang lain. Meskipun itu dalam tanda kutip orang benar ya, tapi paling tidak itu yang saya renungkan ini. Maka kalau keluarga Burayu hari ini mendoakan orang-orang keluarga yang sudah meninggal,
itu baik. Sok nek aku mati lah ya ono sing nyembayang. Ini nek aku ora tau nyembayangke apa wong do kelingan. Saya masih ingat di Solo itu ada rumah saya yang jelek pemain ketoprak. Diberi undangan layatan, Pak wonten sempat rumah kampung ini. Jawabnya apa? Aku ora layak maksudne aku mati dhewe ya ora layak. Lah iki wis mati kok kon. Tapi kowe nek mati iso dilayati ora? Sambar wong nyauri wae ngono kan ana sing layak, ana sing mendung. Mendung memakamkan. Orang mendung kok kene. Kenapa kuat? Doa-doa kita ini menjadi seperti tadi bendera jaminan. Aku pun pasti didoakan kalau aku juga mendoakan. Karena ketika mati aku sudah tidak bisa mati. Dan doa kita menjadi berkat. Maka gereja Katolik sampai hari ini dalam Ekaristi mesti ada untuk apa orang yang sudah dipanggil, bahkan untuk semua orang. Ini ngomong cukup sembahyangnya ini Ekaristi umum ya deh. Apa ini ya paling ora? Saya juga kadang merenung di depan makamnya Romo Sanjoyo itu melihat umat yang ambil bunga mawar, dibuat salib, tanda salib terus digimbol. Sejarah harus yang berbagai dompet. Kita harus berbagai buku biar belajarnya baik, secepat dapat kekasih. Kita yang dalam oleh ini terkomen. Saya kadang membayangkan jadi Romo Sanjoyo lalu ngetoki. Kowe njaluk apa dulu? Kowe njaluk apa Pak? Kowe njaluk apa? Karena mereka yakin aku berdua di depan Romo Sanjoyo. Enggak. Saya dulu sebelum masuk seminari juga sering ke Romo Sanjoyo. Maka saya cita-citanya ingin seperti Romo Sanjoyo Neso jadi martir. Martir itu menuntut kebanyakan kudusan. Contohnya Romo Sanjoyo itu oke rada celetekan gitu. Wong arep ning Semarang kok kleru sampai tekan Surabaya. Itu Romo Sanjoyo. Kalau umat mengeluh macam-macam Romo Sanjoyo di atas balkon cuma nyanyi. Ora mantul wong sing. Ya. Jebol putri putri mantul patri langsung nyanyi. Ya. Kowe iki piye to Pak? Ya aku dari kata ya. Itu Romo Sanjoyo seperti itu. Dia mungkin maksudnya tidak mau melukai hati orang lain, tapi justru gagahnya sih ngeloknya sih. Maka semoga doa kita sore hari ini membuat kita seperti penjara. Saya pun ada jaminan ketika saya waktunya dipanggil. Dan saya bersyukur karena leluhur yang kita doakan itu menjadi bagian dari hidup saya. Kita warisan duniawi maupun kita warisan rohani. Anda tahu Ibrahim mau ngetik apa? Ada virus loh. Yes. Terus main. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas ini kami bisa melakukan
Kemayu wis boy jam 9. Ayo nang ngene. Untuk bertobat. Dosanya apa? Orang minta. Putrane ana sing ngerti, Pak? Gini. Di masa ini. Napa? Sing ngadodok kowe. Ada napa, Pak? Ini undang-undang ini kan. Ribut. Ya terserah, yang penting dengar mati tuh. Oh, kesehatan. Nah ibu mau bersyukur kalau mendoakan mau bertobat. Jadi bertobat ini sedikit saya kan capek kan. Terus putih, berarti suci. Orang ini saya gelombang ini. Andi, Pak. Kenapa ngomong? Terserah kalian ngomong apa. Kalau nak khotbah mungkin ngomong kalah kayak gitu. Orang masalah. Saya setuju, Pak. Menurut Pak ya, dan saya kalau bisa Jawa ini mulai belajar pengalaman di sang pulau yang lain. Ini gue kayak setuju kata di kali ini jalan yang di sana. Rian awet-awet ngertos cerita bisa ngomong saya itu dari Gusti, tapi kenyataannya yang terjadi susah menurut lo. Terus pengalaman di sang pulau di sana ini ngantos gada Yeswo seket lah kalian menjadi garwo kalian rasanya pun pulau niku angsal jalan gesang nanti saya itu sanajan dari Gusti niku mboten saya susah. Terus kerugian kan pulau sadar sebab nak pulau rasanya itu ngene ra entuk ngono ra entuk kudu lurus. Nah terus pulau riyen awet-awet itu teng keluarga pulau niku pulau paling rajin ngurus kuburan. Terus kalau pas kali SD niku pulau mun sering kerep sanget pendak dinten Kamis niku pulau pasti kalau sampai kuburan di area. Kuburan kan nggih, apa selesai area. Nah, waktu pulau SMP niku wonten pengalaman bisa ngeten Romo. Niki Romo ada waktu karena betul. Oke. Sebetulnya orang terdusan. Terus, kalau mikir ngeten nggih, niki uga menawi saged kangge pengalaman gesang Bapak Ibu sedaya. Kula pun nyambut damel ning Bandung, kula mantuk teng Getasan niki jam 11 dalu. Riyen niku Bandung Solo 3 niku gang 11 jam. Menawi napa boten kendaraan kiamat. Pas kula buka teng video niku wonten tiyang gedhog-gedhog. Buka pintu niku lawang niku. Kula langsung medal. Kula nembe iki sing Bandung. Enten apa Pak? Ngeten ceritane. Jenengan anak elotek to? Nggih, aku. Pripun? Teng kuburan Tengsek niku nganu nyuwun jenengan resi ajeng dibongkar tiang niku malah tiangnya sakit. Loh. Lah nggih to. Lah terus kula bingung. Kula ngeten, kula nggih matur mama, Mah, sesuk kowe nang basa Jawa niku kan tiang sepuh boten kromo. Jadi kan mamane biasa. Mah, sesuk kuburane tak resikane. Terus kula mlampah teng kuburan Tengsek niku. Enten setunggal kuburan turene niku leluhure kula saking papa kula. Terus ten mriku enten setunggal kuburan teng Tengah Awas.
betul wonten kuburan sanesipun. Dados kalau ngajak riyen mamane ada nang teh putih gading mungkin sedaya sami tepang ya tuki nek kardi ngoten niku. Dados kalau ajak teh kuburan resik niku sarean. Lah sampunipun diresiki sedaya mun resik niku kan ingkang gadah Pak Kasdi. Niku ngendika kula pun dipeni wonten. Nah, niku niku pindah. Pengkalipun ngeten. Sedaya sami pas perjalanan hidup Pak Makro niku kali ini yang apa? Betul saya Romo. Maksudnya susah. Kula mirip kan Bapak niku wong paling sugih sak sugih sing ditasan. Nggih to. Kula niku keturunan Bapak kula gadah harta niku habis dimakan 7 turunan. Kula turunan ke-8. Terus kula ini hebat apa. Nah, pas niku jadi niku rencana kula SMA. Terus ngeten pengalaman pahit ngeten. Kula sekolah angger les niku kula mboten mantuk teng Getasan. Nak mulai teng Getasan ora apa-apa. Dadi kula balik sekolah lagi, teng sekolah mulai nggih percuma. Kula teng kuburan. Kuburan sekolah niku teng Tersiana kali Kebon niku caket. Cobi. Kula wayahe keles balik sekolah kudune mangan kula teng kuburan resik-resik. Nek teng kuburan Tionghoa niku mesti disamperi wong. Dados keberanian itu nanti kuburan kudu bisa niki agar ra nggo duit rawane ning kuburan. Wong ndongake teng omah. Niku kula napa caos presa wonten. Dados nanti Getasan iki kuburan resik-resik kula kaya mendaki nonton pantun. Ning nanti kuburan Kebon ge mlebu langsung bisa menis sedaya. Niki kula andi lho menawi dari sing. Dados pada nembe napa kula sik kuburan niku kula ningali sederek papan niku sedaya sampun dibompai. Bompai niku pun dicincin. Sampun dicincin. Kula mau ngomong ngeten, Pak. Niki wae Romo kan ngendika wong mati iki krungu, kok menawi nggih kula percaya Katolik niku gadah napa kepercayaan indulgensi ya. Mengampuni doa pengampunan buat orang-orang yang kan sampun sedo. Kula ngomong ngeten, Pak. Kok nek tak ganggu wonten. Terus kula ngomong berapa gadah nasar ya Jawa niku ngoten. Terus kula kan mantuk sekolah sampai kula lulus, kula nyambut jaman ning Bandung. Sandelalae kula gadah rezeki niku sepindah kula gadah rezeki pertama kali ten rezeki niku griyane mamah kula tesih awet. Tesih gedhe panjenengan lewat. Kula nganu matur mamah kula, "Mah, aku meh bangun pompai sik." Kalau bangun kuburan di sini. Nah ini baru kalau bangun kalau sederek kalau ditangi niki sepupu kula mau dibangun, bangun itu kalau bangun saya, dalu sampai selesai, kula diimpetnya. Papa kula niku kan bau ramah mendiko, papa kula niku nganu pengusaha angkutan zaman dulu kan bapak ibu terus ya. Terus lihat itu papa kula niku nggih pengusaha angkutan nggih nyupir. Terus beliau terus, kowe nang erotik cuan, kok nggih semen sedaya sama terus. Papa terus sampai. Nah, pas terakhir niku kula ngimpi, papa kula niku butuh bis nyamperin kula. Ning mboten ngendika, enten lek Sarli di Katolik to. Kalau pegawai sing sampun sedo niku sedaya butuh mobil papa kula. Terus kula ngomong karo mama, "Mah, aku mangkalu, aja rasanya lu, pas sudah besar, maka lu nggak kenal, saya tuh nggak kenal. Nah terus, kalau ngeten, apa sih ngomong? Kan ngomong lo, pas gue mobil mudi doang. Nah ini, Romo mungkin aku jundang misal malih, pulau Simangku loh. Terakhir ngeten, kalau mimpi terakhir kamu tuh pengen bapak itu. Kalau ngatur kali mama pulau. Jadi papa kalau itu untuk bis masuk ke titik. Nah terakhir ini pun ditutup. Pun ada sedaya, kalau ningali saya keluar itu pegawai papa kalau itu mau dari sedaya. Pun melebet tutup pagar. Kalau mau mikir, oh berarti pemain papa itu sampai. Apa nama? Terus itu bisa menikah. Kalau emot begitu. Kalau
sampai kuburan ini ora keramat. Nek kalau disadar mungkin nggih sing rawat kuburan itu dugi kula tok. Lare-lare kula mungkin mboten kados kula. Amargi napa mboten ada pengalaman soal yang bisa dugi sedo. Terus kula imani kula pendak dinten nggih berusaha mendoakan tiyang-tiyang sing sampun sedo. Niki kangge pengalaman mawon nggih. Kula kadang kula beda pendak dinten niku kula beda rincian doa. Terus kalau pas ketemu panitia kenapa meninggal, kalau betul kenal, ini kalau catat jenenge sapa, kalau nak tepat, kalau dongake pintu dinten, tapi nak betul tepat, nak tepat kalau dongake sekawan dosa dinten, ini nak betul tepat, kalau dongake pintu dinten, makanya nak pintu dinten kalau coret, dugi saat ini, terus nak bikin kalau ada kenapa rencana doa arwah itu, kalau mau ini bisa gitu, bisa. Terus ini pengalaman kesan pulau saat dari ikut pematur sangat pilih Bapak Ibu sedaya bersama tahun misal sesangat wonten di ini. Jadi kalau sekarang romo-romo ini romo favorit. Terus kalau ngamisa dan begini akan bisa kan akan cek romone kok ini di ngablang, lo aja ngablang. Ini saya setuju. Lo mau pengen apa mirip ketua romo. Terus ini apa dados ngentos nggih sedaya bisa niku perjalanan ini. Mboten angsal ditutup-tutupi lah tiap desa sedaya saya. Nah sami kan mboten tiwas balik, niki mboten politik. Kalau ngentos Barack Obama pernah ngomong hebat. Kalau latar belakang orang Amerika itu melihat saya dengan latar belakang kehidupan saya, pasti tidak akan milih saya, tapi dia akan milih John McCain. Niku saingannya lawannya. Nah, Tuhan bicara lain. Orang yang hidupnya sangat sederhana dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin dunia. Jadi kalau tetap betul nanti malu, betul nanti apa mesin, keadaan itu cuma kayak ini, kalau ada mesin. Kalau ini nggak sadar di sini lakukan saya. Apa Tuhan? Sebentar berkata. Matur Mas Andi. Terus kayak gini seneng ning di surga itu yang nggak ada bukan sombong. Kalau nih mau cina mesti kan sombong wajib. Menurut kita orang jadi nih, kalau kau pengen penanan yo untuk kau makan sombong yang dunia. Tapi saya juga punya pengalaman seperti Mas Andi. Saya juga sampai itu digerungi tombol-tombol sembah-sembah yang sudah meninggal itu nangis. Lalu saya doakan, selesai doa tidur lagi, ketok ini dulu. Jadi yang saya doakan itu berterima kasih. Satu sampai sekarang kalau mancing dan dapat itu selalu bilang, Bu, itu ibu. Jadi orang iso ngendikon ning iso krungu. Maka Bapak Ibu, ya iki ora jeneng apa-apa lagi iki urip ora tau disauri kembang mawar dosa mati disuwati kembang. Diberi yang ada. Mungkin kita selama hidup kita malah mungkin kadang menyakiti hati orang tua, tapi setelah meninggal bunga-bunga itu menjadi gambaran kehidupan yang harus kita hidup. Saya juga kecewa dengan orang tua saya, tapi saya juga bersyukur karena kekecewaan itu membuat belajar. Ya Mas Andi mulai sebagai orang-orang jadi kalau duit harta 8 turunan, jadi seorang musik nomor 1 mojo kowe. Mungkin saya pertanyaan nggak sadar nih.
Getasan yang telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Terima kasih juga untuk seluruh warga lingkungan dari Stasi Santo Yusuf Getasan yang sudah berkenan hadir serta memberikan dukungan doanya. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka semua diberikan kehidupan yang kekal di surga, serta diberikan kedamaian bersama Bapa di surga, sehingga mereka boleh menjadi pendoa bagi kita semua. Perayaan ini mengenalkan atas permintaan serta niat baik dari kami, Yohanes Anhajoto Singwoyo yang sudah lama berniat ingin mendoakan arwah semua orang, terutama orang-orang yang terkasih, baik dari anggota keluarga sendiri, seluruh kerabat, serta arwah dari semua warga lingkungan, khususnya Stasi Getasan. Kiranya perayaan misa ini senantiasa menjadi sumber kehidupan yang selalu memancarkan bagi jiwa-jiwa serta sebagai sumber kerahiman bagi kita semua. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua orang yang terlibat, terutama kepada Misdina, Pimpor dari wilayah, organis, Timbungan, petugas gereja, tamu, dan kepada Ibu Lucia Tustandi, Bapak Triyono, Bapak Wahyu, Ketua Lingkungan dari Santo Francisca, Bapak Kutimen, Ketua Lingkungan Santa Maria, Ibu Eda, Ketua Lingkungan Santa Angela, Bapak Prawoto, Ketua Lingkungan Santo Antonius, Bapak Theodus Ngadimen, Ketua Lingkungan Santo Teresia, Bapak Mikael Sanjaya, Ketua Lingkungan Santo Ignatius, Bapak Jumadi, Ketua Lingkungan Santo Bernardus, Bapak Warno, dan masih banyak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semuanya yang sudah membantu dalam perayaan misa kali ini, mulai dari awal persiapan sampai persenggalannya perayaan misa, sehingga kita semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk semuanya berkah dalam. Selanjutnya, sebagai ucapan syukur dari keluarga, kami menyediakan minum dan snack untuk dinikmati, dan setelah misa ini untuk makanan dan souvenir bisa dibawa pulang. Demikianlah dari kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Monggo.
mohon hemat, jangan pulang dulu, nanti monggo dinikmati dari keluarga Mas Budi, minum dulu, jangan pulang dulu ya. Sambil bercengkerama di sini sama keluarga Mas Andi dan Budi Rahayu. Dipoto kan dulu rek, dulu dipoto urut ke kamera. Ayo mau tangga dulu. Rahayu, nyuwun sepindah niki Rahayu. Terima kasih banyak.
Ayo, bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enggak, maksudnya tinggalnya di mana? Oh, Bandung kan? Bandung semua. Ini garwane sing ndi? Oh, yang kayak ini. Aku lali to, Mas. Cek foto ini. Bentar, itu fotografernya itu yang resmi. Bentar, diambil kameranya. Ini Mas siapa ya? Mas Aji. Aji. Oh, Mas Aji. Iya. Fotonya Pak Badi. Patas. Lagi fotografernya. Oh iya. Dari mana? Pak, ada nanti kelewat loh. Oke. Ayo pindah bos. Dua.
penyanyi. Jalan tekan syuting kalau kan ngomong. Aslinya jadi Jokowi pertama kali jadi presiden kan, dia ngomong, ya kemana presiden?